Hai Wijaya di sini, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Kansalet. Kenapa kok saya akan membahas tentang Kansalet? Karena di video saya sebelumnya yang telah membahas Kansalet ada beberapa pertanyaan. Salah satu contoh pertanyaannya itu keluar dari Bang Mahrus Ali, tutorial yang part 1 kok menghilang Mas? Ya, mohon maaf sebelumnya untuk tutorial part satunya memang menghilang karena di si Kansalet sendiri telah di-upgrade ke versi 3. Sama ada pertanyaan juga dari Bang Swanda Dinata, bikin tutorial Kanzalet versi 3 atau Bang? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahasnya, bagaimana cara proses instalasinya. Nah, sebetulnya untuk proses instalasinya sendiri itu tidak jauh beda dengan proses Kanzalet versi 2. Langsung saja ya. Pertama kita siapkan dulu repositori Kanzaletnya. Bisa teman-teman kunjungi di github.com/basoro/kanzalet. Nah, ini di sini. Untuk informasi tentang Kanzalet sendiri di sini juga sudah disediakan. Apa sih Kanzalet versi 3 itu gitu. Ini sudah disediakan, monggo teman-teman yang mau baca silahkan dibaca terlebih dahulu, kunjungi GitHub-nya Dr. Basoro. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk proses instalasinya di sini kita baca saja untuk kebutuhan sistemnya, minimal kebutuhan sistem untuk proses instalasi Kanzaletnya. Minimal kita harus mempunyai Apache 2.2 plus ke atas ya. Kemudian kita harus mempunyai PHP minimal versinya 5.6 ke atas. Kemudian untuk database-nya kita bisa menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Konfigurasi PHP-nya, kita harus mempunyai extension DOM JavaScript, GD, dan lain-lain. Seperti halnya yang tertera di sini. Di proses pemasangannya sudah ada di bawah, ada 6 langkah untuk proses instalasinya. Pertama, kita harus download terlebih dahulu. Teman-teman, untuk proses downloadnya bisa klik di bagian code, kemudian download. Itu cara yang pertama, atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Kita akan memanfaatkan Git namanya gitu ya. Kita copy dulu linknya, kemudian kita siapkan. Pastikan sudah install web servernya, Apache, PHP, dan MySQL. Oke, di sini sudah run ya Apache sama MySQL-nya. Untuk pengguna SAMBP, kita pergi ke folder SAM, kemudian htdoc. Di bagian sini kita akan download repositorinya menggunakan Git. Untuk teman-teman yang belum terbiasa menggunakan Git, bisa di-download secara manual ya. Cara untuk mendownloadnya menggunakan Git, ketik saja perintah git clone, kemudian kita paste https://alamat direktorinya. Kemudian kita enter. Kita tunggu saja, prosesnya tidak akan lama kok. Nah, untuk yang tidak biasa menggunakan Git ya, teman-teman bisa langsung klik code dan download zip. Bisa teman-teman gunakan seperti ini juga. Tapi saya akan mencoba untuk menggunakan cara yang berbeda ya. Kita menggunakan Git. Tujuannya apa? Untuk video selanjutnya mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan apa itu Git dan apa itu GitHub dan bagaimana cara kerjanya kayak gitu ya. Ini sudah selesai. Kita coba lihat. Oke. Kanzaletnya sudah kita download. Selanjutnya kita masuk ke direktorinya. Caranya mudah, sama halnya seperti di Linux, kanza cd kanzalet. Change directory, masuk ke dalam folder kanzalet kayak gitu ya. Nah, terus apa sih perbedaannya cara kita mendownload langsung dan cara kita mendownload menggunakan Git? Nah, di sini saya akan mencoba kasih tahu
secara singkat saja ya. Kalau kita mendownload secara manual, yaitu menggunakan code download, kita akan mendownload source code-nya saja. Akan tapi kalau kita download menggunakan zip, di sini kita mendownload sebuah repositorinya. Otomatis file yang kita download ini terhubung ke GitHub. Kayak gitu ya. Ini contohnya di bagian tulisan direktori Kanzalet, kemudian di sini ada master. Kemudian kita buka saja filenya menggunakan kode editor kesayangan kalian. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau pengguna Notepad++ atau Sublimate Text silakan, atau menggunakan Notepad. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Sederhana saja. Di sini kita rubah saja Asia Jakarta, karena saya ada di Jawa Timur ya. Kemudian di sini DB hostnya kita sesuaikan dengan web server kita. Kemudian portnya juga disesuaikan, DB usernya kita sesuaikan juga. Untuk pengguna baru, teman-teman buat database terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan command prompt atau CMD, bisa membuat database-nya menggunakan phpMyAdmin atau yang lainnya. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai untuk data basic, otomatis saya tidak bisa menggunakan proses instalasi awalnya menggunakan data basic. Kita buat saja database. Nama database-nya Sheetlet. Ya, yang kita enter. Oke, query sudah kita, database-nya kita sudah buat ya. Bagian config kita sudah setting. Kemudian kita baca dokumentasinya terlebih dahulu ya. Ekstrak filenya sudah. Untuk pengguna Windows-nya khususnya, kita harus menambahkan folder temporary dan folder temporary di dalam admin. Kembali saja ke kode editornya, kemudian di bagian Kanzalet, kita harus membuat sebuah folder yang namanya tmp. Kemudian di dalam admin, kita juga harus menambah folder. Balik lagi ke dokumentasinya. Ada keterangan jika Anda ingin memulai pemasangan dengan data kosong, maksudnya di sini adalah pengguna baru ya, kita harus menjalankan langkah yang kelima. Akan tetapi kalau sudah kita menggunakan sebelumnya, mengikuti tutorial saya, otomatis kan sudah instalasi ini kan desktopnya. Langkah yang kelima bisa kita lewati langsung ke langkah yang keenam. Nah, di sini kan asumsi saya adalah pengguna baru yang sebelumnya belum pernah instalasi Siemens Kansa kayak gitu. Kunjungi saja localhost Kanzalet. Kita lihat dulu. Kanzaminlet ya. Directory install.php. Kita jalankan seperti ini untuk pengguna awal. Oke.
Kemudian kita lanjutkan saja. Prosesnya sama ya untuk instalasi awalnya seperti Kanzalet versi 2. Kita masukkan saja DB database-nya, localhost, kemudian database name-nya, database username-nya tadi kita menggunakan root, default-nya sampai p, kemudian database-nya kita kasih nama SQLite 3 yang sudah kita buat sebelumnya tadi ya. Lanjut ke tes config. Oke, kalau sudah keluar koneksi ke database sukses, klik saja install database. Ditunggu saja, prosesnya tidak terlalu lama tergantung dari kecepatan dan spesifikasi server. Oke, sudah selesai. Di sini kalau proses instalasinya selesai, untuk defaultnya username-nya kita menggunakan SPV dan passwordnya itu kita menggunakan server. Ini kalau pertama kali kita menggunakan Kanzalet ya. Kalau seandainya kita sebelumnya sudah menginstal Kanzalet Desktop, otomatis kita sudah mempunyai database. Nah, defaultnya itu sama halnya dengan username dan passwordnya admin kayak gitu ya. Kita login saja untuk mencoba. Oke, proses instalasinya selesai, tapi di bagian sini, bagian atas ada notifikasi error nih. Bahwasanya ada error di bagian main.php online 185.30, 185, 185, 185. Cara mengatasinya ini sebenarnya cukup mudah. Kita kembali saja ke kode editornya. Kemudian di bagian config.php di line 47 itu ada define developer mode. Dari true kita ganti saja false. Yang kita simpan, kembali lagi ke browsernya, kita restart. Oke. Kemudian kita masukkan username-nya SPV, password-nya server. Ingat saya login. Oke. Seperti ini ya. Untuk proses instalasi Kanzalet versi 3 tidak jauh beda ya untuk proses instalasinya. Untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.